Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Put. Maaf Bu, sebenarnya Ibu manggil saya. Iya Put, benar. Silakan duduk Put. Apa kabarnya Put hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, alhamdulillah kalau baik. Oke. Sekarang Ibu mau nanya nih, Putri sekarang lagi sibuk apa ya Put ya? Sekarang saya lagi sibuk ikut kegiatan OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler Bu, seperti PMR, Pramuka, dan Hadro. Berarti cukup padat ya Put ya. Iya Bu. Kira-kira nih, Putri tahu nggak kenapa Putri Ibu panggil ke ruang BK? Tidak tahu Bu, kira-kira kenapa ya? Oke, jadi gini nih. Kemarin itu Ibu mendapat laporan dari wali kelas Putri, Ibu Cik Noni. Benar ya? Ibu Cik Nona ya? Benar ya, Bu Cik Nona? Nah, Ibu Cik Nona tuh kemarin ngomong sama Ibu kalau akhir-akhir ini nilai ulangan Putri itu menurun ya, Put ya? Iya Bu, benar. Iya, benar. Kenapa, Put? Iya Bu, sebenarnya saya sedang ada masalah. Oh, sekarang Putri sedang mengalami ada masalah ya? Kalau Ibu boleh tahu, masalah apa ya, Put ya? Sehingga masalah tersebut dapat mengganggu konsentrasi Putri untuk mendapatkan nilai Putri itu menurun itu kenapa? Putri nggak perlu takut kok. Di sini Ibu akan mencoba membantu Putri untuk menyelesaikan permasalahan Putri dengan menggunakan konseling individu. Putri sudah tahu belum apa itu konseling individu? Tidak tahu Bu. Nggak tahu ya? Oke baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individu. Jadi, konseling individu itu ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Di sini Ibu sebagai konselor kepada konseli yang menjadi konselnya Putri itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Putri. Jadi, nantinya di saat Putri menceritakan permasalahan Putri itu akan menjadi rahasia di antara kita berdua ya. Jadi tidak ada yang akan tahu permasalahan ini karena di sini Ibu sebagai guru BK menjalankan tugas dan tanggung jawab Ibu yang mengharuskan untuk merahasiakan setiap permasalahan yang dialami oleh peserta didik dan juga nantinya dalam pengambilan keputusan pada masalah ini itu akan diambil oleh Putri sendiri. Jadi di sini Ibu hanya sebagai menjembatani untuk membantu Putri menyelesaikan permasalahan yang Putri hadapi. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, Putri siap mengikuti konseling individu pada hari ini. Oke, baik kalau gitu. Tapi di sini Ibu berharap Putri menceritakan permasalahan yang dialami oleh Putri itu sebenar-benarnya, sedetailnya dan sejujur-jujurnya ya Put ya, tanpa ada kebohongan sedikit pun. Oke, proses konseling individu ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 30-40 menit ke depan. Apakah Putri setuju? Ya Bu, Putri setuju. Ya, oke. Jadi bagaimana Put? Kalau Putri sudah siap untuk melaksanakan konseling individu pada hari ini? Ya Bu, siap. Siap ya? Oke. Boleh ceritakan Put masalah apa yang sedang dihadapi oleh Putri sehingga itu dapat memiliki dampak menurunnya nilai Putri. Saya merasa akhir-akhir ini sulit mengatur kegiatan yang saya ikuti Bu. Kalau Ibu boleh tahu kegiatan apa aja ya Put? Cukup banyak Bu, seperti OSIS, ekstrakurikuler PMR, Pramuka, dan Hadro. Saya juga sedang disibukkan dengan persiapan untuk mengikuti lomba nari. Belum lagi saat pulang sekolah saya mengikuti latihan nari Bu. Jadi saat saya sampai di rumah, saya sudah capek. Jadi saya tidak sempat lagi untuk membuka buku. Kalau ada waktu luang, saya beristirahat dengan membuka sosmed seperti TikTok, IG, YouTube, dan lain-lain. Yaitu membuat waktu saya. Oke, baik. Berarti di sini Ibu dapat menangkap bahwa yang menjadi permasalahan Putri ini yaitu Putri kurang bisa mengatur waktu ya Put ya. Dengan banyaknya aktivitas yang Putri jalani, dengan banyak kegiatan yang Putri lakukan itu sehingga dapat membuat Putri itu susah untuk mengatur waktu. Gitu ya Put ya? Iya Bu. Menurut kamu Put, kira-kira ada nggak sih dampak negatif dari permasalahan kamu susah mengatur waktu tersebut? Ada Bu, dampaknya yaitu nilai saya akhir-akhir ini menurun. Yang biasanya dari ujian saya di atas rata-rata, sekarang di bawah rata-rata Bu. Yang awalnya orang tua saya berharap nilai saya di atas rata-rata, namun
namun nilai saya di bawah rata-rata. Oke, berarti kamu sadar ya kalau permasalahan ini terjadi gara-gara kamu tidak bisa mengatur waktu kamu ya, sehingga kamu kurang fokus dengan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, kurang fokus untuk belajar, dan sehingga itu dapat mengganggu proses pembelajaran kamu ya. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada Putri ya, karena Putri sudah berani, sudah dengan jujur, sudah mau untuk menceritakan permasalahannya kepada Ibu. Dari sini Ibu juga Ibu sangat bangga kepada Putri karena Putri sudah mau keluar, mau menyelesaikan permasalahan ini dengan bersedia mengikuti konseling individu ini ya Putri ya. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih perasaan Putri ketika Putri tahu bahwa nilai Putri itu menurun? Sangat sedih Bu, saya juga takut orang tua saya kecewa Bu. Baik, Ibu paham sekali apa yang Putri rasakan. Sekarang Ibu akan mengulang permasalahan yang Putri hadapi ya. Jadi permasalahannya itu di sini kalau Ibu ungkap, Putri ini masih susah untuk mengatur waktu karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang Putri ikuti seperti mengikuti OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga sekarang lagi persiapan untuk lomba ya Putri ya. Sehingga itu membuat Putri mudah capek. Sampai ketika di rumah pun di saat ada jam waktu yang kosong, ada waktu luang, Putri bukan memanfaatkan untuk belajar, melainkan Putri malah bermain sosmed gitu ya Putri ya. Iya Bu. Oke. Baik, dari permasalahan ini kita akan memikirkan jalan keluar dan solusi agar Putri bisa keluar dari permasalahan ini. Permasalahan ini kita akan lakukan dengan menggunakan layanan konseling individu ya Putri ya. Oke. Jadi dapat Ibu simpulkan di sini bahwa permasalahan Putri di sini itu mengenai manajemen waktu. Ya, itu tidak bisa manajemen waktu Putri ya, benar begitu ya. Sekarang Ibu mau tanya, Putri tahu nggak sih apa itu manajemen waktu? Ya Bu, saya tahu. Manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur waktu dengan lebih baik lagi dan memilih mana pekerjaan yang lebih penting dan mana yang pekerjaan yang tidak penting. Bagus sekali Put, itu benar sekali jawabannya. Jadi itu benar sekali apa yang Putri ucapkan. Seperti contohnya yaitu yang diceritakan Putri tadi. Di saat di rumah, di saat ada waktu luang, Putri lebih memilih untuk bermain handphone, sehingga bermain handphone, membuka sosmed, chatan dengan teman, sehingga Putri sampai lupa waktu ya Put ya. Nah itu perlunya manajemen waktu Put. Putri harus mengatur waktu dan melihat kegiatan mana saja yang penting untuk Putri lakukan dan kegiatan mana saja yang tidak perlu Putri lakukan. Oh begitu ya Bu? Iya Put. Baik, di sini kalau nggak salah Ibu ada video mengenai manajemen waktu. Ibu ingin Putri menyimak dan memperhatikan dengan baik video ini karena nantinya Ibu akan meminta pendapat Putri mengenai video yang akan Putri tonton. Setelah Putri menonton video tadi, apa sih yang Putri bisa ambil dari video tersebut? Ya Bu, dapat saya simpulkan, menurut saya manajemen waktu itu adalah hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Jadi kita itu harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya agar diri kita itu menjadi semakin teratur dan juga semakin disiplin. Lalu kita juga harus memprioritaskan kegiatan dengan tujuan yang kita capai. Dan juga kita tentunya harus membuat jadwal kegiatan itu. Misalnya ada kegiatan yang kita harus lebih dahulu kita lakukan dan juga jadwal kegiatan yang harus kita lakukan. Oke, bagus sekali Put. Kira-kira Putri pernah nggak sih ada usaha untuk ingin keluar dari permasalahan yang sudah Putri alami ini? Nah Bu, tapi Putri bingung ingin mulai dari mana. Berarti ada keinginan ya Put ya. Cuma di sini Putri masih bingung untuk memulainya dari mana. Iya Bu, benar. Oke, setelah Putri menonton
dan melihat video tadi, kira-kira usaha apa yang ingin Putri lakukan agar dapat keluar dari permasalahan tersebut? Oke, baik Bu. Mungkin dengan cara membuat komitmen. Oke, bagus. Berarti di sini kamu ingin membuat sebuah komitmen ya? Oke, bagus sekali Put. Ini Ibu sangat bangga sih. Ibu bangga sama kamu karena kamu sudah mau, sudah ingin membuat komitmen itu dan untuk keluar dari permasalahan tersebut ya Put ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan kamu surat kontrak perilaku ya Put ya. Bukan, di sini Ibu ya surat kontrak perilaku. Jadi dalam proses konseling individu ini Ibu akan menggunakan teknik kontrak perilaku ya, dimana nantinya Ibu akan memberikan Putri itu lembar kontrak perilaku, dan di sana Putri bisa menulis komitmen-komitmen yang ingin Putri lakukan agar dapat keluar dari permasalahan tersebut. Dimana komitmen ini, kontrak perilaku ini mulai berlaku mulai dari hari ini sampai 1 bulan ke depan ya Put ya. Nah, komitmen yang Putri buat ini akan kita sepakati secara bersama-sama. Oke. Ya, Bu. Baik, ini lembar komitmennya ya Putri. Ini lembar komitmennya, boleh silahkan diisi, ditulis komitmen yang ingin Putri buat. Lalu jangan lupa cantumkan nama dan tanggal hari ini. Oke, Bu. Boleh saya isi? Boleh, silahkan diisi Put. Ini tanggal 4 April.
Sudah tuh? Sudah. Oke, setelah kamu kan di sini sudah mengisi kontrak berlaku ya, dimana kamu sudah membuat komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi di sini ibu juga meminta kamu untuk membuat self reward dan self punishment, atau semacam jika kamu berhasil menjalankan komitmen ini dengan baik selama 1 bulan ke depan, maka kamu akan memberi dirimu sendiri sebuah hadiah. Dan sebaliknya, jika dalam waktu 1 bulan ke depan ini komitmen yang kamu buat ini berjalan dengan tidak efektif, maka kamu akan mendapatkan hukuman kayak gitu. Jadi apabila saya konsisten melaksanakan setiap hari ini, maka saya akan dapat menonton YouTube dan membuka sosmed dan chatan dengan teman saya semuanya. Lalu apabila saya tidak melaksanakan komitmen di atas setiap hari, maka saya tidak akan dapat membuka media sosial diaktifkan selama 2 minggu. Kamu yakin untuk hukumannya seperti itu? Yakin, Bu. Oke, baik. Berarti kita sudah sepakat ya. Boleh tanda tangan di sini, Put? Ini juga tanda tangan ya. Nah, setelah kita tanda tangan, di sini ibu akan meminta Putri untuk membacakan komitmen yang sudah Putri buat. Silakan dibaca, Pak. Dibaca komitmen yang dibuat. Oke, saya baca ya, Bu. Saya bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut, yaitu 1. Mengumpulkan tugas belajar tepat waktu. Yang kedua, berusaha meraih prestasi yang lebih baik lagi dan mendapatkan nilai tinggi dengan cara mengisi jadwal belajar yang efektif. Yang ketiga, manajemen waktu secara efektif dengan cara memprioritaskan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Yang keempat, mengatur waktu secara efektif kegiatan saat berada di rumah, seperti tidak lagi bermalas-malasan dan mengutamakan tugas sekolah daripada membuka sosmed. Oke, baik. Tadi kita Putri sudah membuat kontrak perilaku ya, Putri, yang berisi komitmen. Tadi juga Putri sudah menyebutkan self reward dan self punishment-nya ya, Putri ya. Jadi seandainya nanti jika Putri berhasil melakukan komitmen ini selama 1 bulan ke depan, maka Putri akan mendapatkan hadiah kayak gitu ya. Hadiah berupa boleh memainkan sosmed. Sedangkan kalau Putri ini gagal untuk menjalankan komitmen ini selama 1 bulan ke depan, maka Putri akan mendapatkan hukuman dengan tidak boleh membuka sosmed selama 2 minggu. Oke, baik. Untuk lembar kontrak perilaku yang asli ini, nanti ibu yang akan pegang ya, Put ya. Untuk pegangan Putri supaya Putri ingat dengan komitmennya. Nanti ibu akan fotokopi dan ibu akan berikan besok ke Putri ya. Oke. Semangat ya, Put ya.
Ibu yakin mulai besok sampai dengan 1 bulan ke depan itu Putri pasti bisa menjalani kontrak perilaku ini dan menjalani komitmen-komitmen yang sudah Putri buat. Oke Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, setelah kamu menceritakan permasalahan yang kamu alami, faktornya kenapa, terus sudah membuat lembar kontrak perilaku. Ini Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan Putri setelah mengikuti konseling individu pada hari ini? Apakah sudah lebih baik dari sebelumnya atau masih sama saja? Alhamdulillah Bu, sudah baik. Sudah baik ya Bu ya, alhamdulillah sudah lebih baik. Sekarang Ibu ingin Putri menyimpulkan hasil dari konseling individu pada hari ini. Baik Bu, akan saya simpulkan. Oke. Saya sudah merasa sangat lega dan nyaman ketika saya sudah mengutarakan masalah yang saya miliki sebelumnya. Dan kemudian saya juga sudah mendapatkan pemecahan masalah yang dari Ibu. Masalah yang sebelumnya saya miliki sudah diterjemahkan. Lalu dari situ saya juga berpikir bahwa manajemen waktu itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan, mengatur waktu yang sebaik-baiknya. Karena saya juga tahu bahwa waktu itu adalah suatu hal yang tidak dapat diulang kembali, saya harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting untuk saya lakukan di rumah, seperti menonton YouTube, dan membuka media sosial yang lain. Kemudian saya kurangi untuk membuka sosial media. Oke, baik, bagus sekali Put kesimpulannya. Berarti Putri sudah memahami ya apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sekarang kita sudah masuk ke tahap akhir ya Put ya. Sudah masuk ke tahap akhir. Di sini Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa kontrak perilaku yang sudah Putri buat ini akan berjalan mulai dari hari ini sampai 1 bulan ke depan ya Put ya. Nanti silahkan Putri lapor ke Ibu bagaimana perkembangan komitmen yang sudah Putri buat hari ini. Baik Bu. Ibu boleh minta pesan dan pesan dari Putri selama mengikuti kegiatan konseling individu ini? Boleh Bu. Pesan untuk kali ini yaitu sangat memotivasi saya untuk lebih bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Yaitu janganlah membuang waktu kita, karena waktu itu ada hal yang berharga bagi kita yang tidak bisa dapat terulang lagi. Oke, baik. Berarti dari hasil dari konseling individu ini Putri bisa tahu ya bagaimana cara mengatur waktu, bisa tahu apa sih dampak dari kalau Putri itu tidak mengatur waktu dengan baik ya Putri ya. Karena tadi aku dampaknya Putri jadi nilainya menurun, sehingga itu dapat memiliki efek samping, yaitu dapat mengecewakan orang tua Putri ya Putri ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih karena Putri sudah mau mengikuti konseling individu pada hari ini. Putri sudah mau berbagi cerita, berbagi masalah pada Ibu. Putri sudah mau menceritakan masalah Putri secara jujur ya Putri ya. Terus Ibu bangga sekali, Ibu bangga karena Putri sudah berani untuk keluar dari permasalahan yang Putri hadapi. Semoga dengan adanya komitmen yang Putri buat tadi itu dapat membuat perubahan Putri menuju lebih baik lagi ya Put ya. Oke, baik Put. Jika nanti Putri misalnya ingin konsultasi ke Ibu atau ingin misalnya Putri ingin konsultasi Ibu atau ada hambatan-hambatan selama Putri menjalani komitmen ini, Putri boleh temui Ibu di ruang BK, atau juga kalau Putri malu untuk menemui Ibu di ruang BK, atau kalau Putri takut untuk menemui Ibu di ruang BK, Putri bisa hubungi Ibu melalui chat WA atau via telepon juga bisa ya Putri ya. Ibu selalu
bersedia untuk diganggu oleh Putri. Ibu selalu ikhlas untuk diganggu oleh Putri. Oke? Terima kasih ya Bu sudah memberikan saya kepada saya. Oke. Saya izin kelas dulu ya Bu. Oke, Bu. Semangat ya Bu belajarnya. Terima kasih ya Bu. Oke. Waalaikumsalam.